Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Asofa dengan NPM 21130230076 dari kelas 3B Pendidikan Kimia FKIP Unila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kekhasan atom karbon dan juga atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, yang dimana terdapat dalam KD 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Coba kita cek kabar dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa baik, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir, nak? Coba tengok bangku kanan kirinya, apakah sudah lengkap semua? Hadir semua, Ibu. Oke, baik. Untuk ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu. Di sini terdapat beberapa gambar. Pada gambar tersebut terdapat yang pertama kertas, pensil, kemudian sabun. Nah, dari ketiga gambar ini tersusun dari unsur yang sama. Nah, ada yang tahu unsur apakah itu? Coba ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ketiga gambar yang tersedia di papan tulis, semuanya tersusun dari atom yang sama, yaitu atom karbon, Ibu. Iya, benar sekali. Dari ketiga gambar tersebut, semuanya tersusun oleh atom karbon. Jadi, atom karbon inilah penyusun berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Nah, coba anak-anak, ada yang tahu kenapa sih harus atom karbon? Izin menjawab, Ibu. Karena atom karbon itu memiliki sifat khusus yang dimana hanya dimiliki oleh atom karbon. Oleh karena itulah, atom karbon sebagai penyusun berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita, Ibu. Ya, pintar sekali. Oke, jadi pembahasan kita saat ini yaitu membahas tentang kekhasan atom karbon, serta jenis-jenis atom karbon. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu minta kalian membentuk 3 kelompok. Silahkan ketua kelas dibantu untuk membagi kelompok. Baik, Ibu, sudah. Oke anak-anak, jadi Ibu akan membacakan pembagian materi untuk 3 kelompok ya. Untuk setiap kelompok, silahkan cari dari sumber buku kimia, materi tentang kekhasan atom karbon. Ibu beri waktu 30 menit untuk diskusi, kemudian setelah 30 menit silahkan paparkan hasil kerja kalian. Baik, sudah 30 menit, silahkan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kekhasan atom karbon. Atom karbon memiliki sifat khusus, sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Sifat yang pertama, yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Di dalam sistem periodik unsur, atom karbon terletak dalam golongan 4A dan periode 2 dengan nomor atom 6. Jika kita menuliskan konfigurasi elektronnya, maka C sama dengan 24. Yang artinya karbon mempunyai elektron valensi 4 atau kulit terluarnya berjumlah 4, yang dimana lambang Lewis dari atom karbon yaitu sebagai berikut. Kekhasan yang kedua yaitu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Hal ini sangat menguntungkan atom karbon karena dapat mencapai kestabilan. Unsur dari golongan lain berbeda dengan karbon, yaitu tidak dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak ini, kecuali melebihi konfigurasi oktet. Misalnya, boron dari golongan 3A dan nitrogen dari golongan 5A hanya bisa membentuk 3 ikatan kovalen. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kelompok 1? Izin bertanya, Ibu. Bagaimana cara karbon untuk mencapai kestabilan konfigurasi oktet, Ibu?
Pertanyaan yang bagus. Oke, Ibu akan menjawab. Jadi, cara karbon untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron ini dengan cara membentuk ikatan kovalen melalui penggunaan 4 pasang elektron, ikatan dengan sesama atom karbon atau dengan atom lainnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah Sudah paham, Ibu. Oke, baik. Mari kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 1. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari kekhasan atom karbon, yaitu kemampuan atom membentuk rantai karbon. Hal inilah yang menyebabkan jumlah senyawa karbon menjadi sangat banyak. Jadi, melihat aturan oktet, suatu atom dapat mencapai kestabilan jika mempunyai konfigurasi seperti gas mulia yang memiliki 8 elektron valensi, di mana untuk atom-atom yang elektron valensinya belum oktet seperti karbon ini dapat membentuk ikatan untuk memenuhi konfigurasi oktet. Dalam aturan Lewis, setiap satu pasang elektron ikatan dapat digambarkan dengan satu garis, seperti yang digambarkan pada gambar yang ada di papan tulis. Karena atom karbon harus membentuk 4 pasangan elektron ikatan agar stabil, maka jika kita gambar garisnya harus ada 4 untuk digunakan berikatan. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, mari kita lanjut. Sebelum lanjut, adakah yang ingin ditanyakan terkait hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2? Oke, anak-anak yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Izin bertanya, Ibu. Tadi dijelaskan letak atom karbon, yaitu terletak pada periode kedua. Bentuk kekhasannya bagaimana ya, Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus. Baik, Ibu akan menjelaskan kekhasan atom karbon jika dilihat dari periodenya, yaitu periode kedua. Nah, atom karbon terletak pada periode kedua. Itu artinya apa, anak-anak? Artinya, atom karbon mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari yang dimiliki atom karbon relatif kecil. Sehingga atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen yang relatif kuat, dan karena inilah atom karbon itu dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Dan dapat kita ingat, semakin besar jari-jari maka semakin lemah ikatan yang dibentuk. Nah, oke. Jadi itulah penjelasannya tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan gambar. Silahkan kalian identifikasi manakah yang termasuk ikatan tunggal, manakah yang termasuk ikatan rangkap 2, dan manakah yang termasuk ikatan rangkap 3. Baik, Ibu izin menjawab. Pada gambar 1 merupakan senyawa etana dengan rumus C2H6. Pada struktur senyawa ini terlihat bahwa atom C membentuk ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain ataupun dengan atom hidrogen. Izin Ibu, saya ingin menjawab yang gambar nomor 2. Jadi, struktur senyawa yang ada pada gambar kedua merupakan struktur dari senyawa etena dengan rumus C2H4 dan terlihat juga pada struktur ikatan kovalen rangkap 2 di antara kedua atom karbonnya. Saya izin menjawab yang gambar ketiga, Ibu. Jadi, pada gambar ketiga merupakan gambar struktur dari senyawa C2H2 dan dapat dilihat pada struktur senyawa ini terdapat ikatan kovalen rangkap 3 antara 2 atom karbon. Oke, pintar semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, itu tadi materi terkait tentang kekhasan atom karbon. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Apa saja yang sudah disampaikan dari materi kelompok 1 sampai kelompok 2? Saya, Ibu. Jadi, saya akan menarik kesimpulan poin-poin tentang kekhasan atom karbon yang telah disampaikan oleh teman-teman. Jadi, kekhasan atom karbon yang hanya dimiliki oleh atom karbon yaitu atom karbon terletak pada golongan 4A dan terletak pada periode kedua. Kemudian, atom karbon dapat membentuk rantai karbon, dan atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih, Nak. Oke, yang lain bagaimana? Apakah sudah paham?
Sudah paham, Ibu. Baik, untuk yang lain bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangannya. Ibu izin bertanya, bagaimana posisi atom karbon di dalam rantai karbon, Ibu? Baik, pertanyaan yang bagus. Oke, pertanyaan ini sepertinya menyangkut dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai kemungkinan posisi atom C dalam rantai karbon. Oke, mungkin langsung saja ya, sekalian kita bahas ya anak-anak. Sebelum kita bahas, coba untuk kelompok 3, silahkan cari materi mengenai kemungkinan posisi atom C dalam rantai karbon. Ibu beri waktu 30 menit untuk mencari materi, kemudian silahkan paparkan hasil diskusi kalian. Baik Ibu, kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi. Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikatnya, terdapat 4 kemungkinan posisi atom karbon dalam rantai karbon, yaitu yang pertama, atom karbon primer yang kita tulis 1 derajat, merupakan atom karbon yang terikat langsung pada satu atom C lainnya. Yang kedua, atom karbon sekunder yang kita tulis 2 derajat, yang merupakan atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom C lainnya. Yang ketiga, atom karbon tersier yang kita tulis 3 derajat, merupakan atom karbon yang terikat dengan 3 atom C lainnya. Dan yang keempat, atom karbon kuartenar kita lambangkan dengan 4 derajat, yang merupakan atom karbon yang terikat dengan 4 atom C lainnya. Baik, mungkin hanya sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baik, kalau begitu sekarang silahkan kerjakan soal yang Ibu berikan. Baik anak-anak, apakah sudah ada yang selesai mengerjakan? Oke, untuk yang sudah selesai mengerjakan, bisa menuliskan hasil jawabannya di papan tulis. Oke, terima kasih. Baik, benar ya jawabannya. Nah, jadi jika masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sampai sini pembelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu.